Bagaimana caranya agar kita membaca bisa betah dan tidak ngantuk? Gimana ya? Ya, satu ya. Anda awali membaca buku yang Anda punya ketertarikan. Nah, masing-masing orang kan berbeda-beda ya. Ada orang yang lebih tertarik ilmu fikih. Maka silahkan awali dengan banyak membaca buku fikih. Ada orang yang tertarik baca buku tentang tanda-tanda hari kiamat. Wah, kalau baca tanda-tanda hari kiamat tuh seneng dia. Nah, silakan awali dari situ. Ada yang seneng baca buku apa misalnya debat. Ya. Maka dia bisa beli buku debat. Ada nggak buku debat? Ya mungkin ada ya. Bukunya Zakir Naik atau bukunya Ahmad Didat atau yang lain. Ada yang lebih suka baca buku sejarah. Ada yang baca buku cerita. Ya silahkan, yang penting pokoknya Anda baca. Cuman satu ya, jangan novel ya. Kalau novel cerpen nggak ada gunanya, itu buang-buang waktu. Baik. Sehingga awali dengan membaca buku yang menurut Anda asyik untuk dibaca. Ada orang yang senang baca buku tentang fikih jual beli. Silakan Anda awali dari situ. Satu. Yang kedua, kalau Anda baca buku, terutama yang tebal, sediakan kertas Pak ya. Sediakan kertas. Untuk apa ini kertas? Fungsi kertas ini adalah nanti Anda bisa catat poin-poin penting di buku itu. Sehingga tidak cuma berlalu gitu aja baca. Kalau ini cuma berlalu, nanti hilang gitu ya. Buku ditutup, bersamaan dengan itu yang dibaca hilang dari ingatan. Nggak ada yang membekas. Tapi kalau Anda mencatat itu sama dengan membaca 2 kali. Baca, nyatat. Ini kan memindahkan. Nah inilah istifadah ilmu. Maka di buku Bapak, kalau nggak mau kotor, pakai ini. Tapi kalau bukunya mau kotor, Anda punya buku seperti ini. Silahkan Anda coret-coret catat ya. Dengan syarat bukan buku pinjam ya. Tapi buku pribadi. Anda coret, Anda catat, kasih catatan-catatan. Dengan cara seperti itu akan lebih fokus. Sehingga tidak cuma modal membaca, tapi juga ada coret-coretan. Yang ketiga, bila perlu ketika baca Anda sedikit dikeraskan. Anda sedikit keraskan biar dengar. Nah ketika mendengar, telinga ikut fokus. Kadang saya sendiri ketika membaca, kalau tidak paham, saya eja ulang. Ya, dibaca kadang 3 kali, 4 kali. Dan sedikit saya keraskan. Biar telinga ikut fokus. Baru setelah itu dong, walhamdulillah. Sehingga baca yang nggak paham atau yang nggak konsen, Anda bisa baca dengan dikeraskan. Ya kayak anak SD. Nanti dimarahi istrinya nggak apa-apa. Yang penting pokoknya latihan baca dulu ya. Biar betah baca, ya jangan terlalu keras ya. Secukupnya saja yang penting Anda dengar. Dengan cara itu telinga akan ikut fokus. Wallahu alam, 3 ini teori yang sering saya gunakan untuk membaca. Dan ya mungkin Bapak punya masalah seperti itu dan kadang saya juga punya masalah yang sama. Baca kemudian ngantuk ya. Tapi jangan sampai bukunya jadikan bantal. Wallahu a'lam.